Mungkin kalian bakal nggak terima kalau aku bilang sosmed itu asik tapi bisa bikin bodoh. Pada kenyataannya, banyak juga orang yang semakin cerdas karena belajar dari sosmed. Tapi berapa orang yang jadi pinter karena belajar dari sosmed? Tentu kita butuh data ya. Aku nggak mau pakai data kali ini. Kita a priori dulu. Yang mau a posteriori, silakan meneliti. Kenapa sosial media bisa bikin bodoh? Kalau kita melihat sosmed, biasanya kita bakal ditunjukin gambar-gambar yang cantik-cantik, tampan-tampan dan indah-indah. Kenyataannya itu berbeda dengan aslinya. Yang kita lihat cantik di sosmed bakal kelihatan biasa aja di dunia nyata. Yang kita lihat kaya raya itu nyatanya biasa aja di dunia nyata. Yang kita lihat memprihatinkan di sosmed ternyata juga biasa aja di dunia nyata. Kalau kita mau sadar, semua yang kita lihat di sosmed adalah gambar-gambar dan simbol-simbol, nggak lebih daripada itu. Setelah melihat itu, kita berfantasi, berimajinasi, sebuah keadaan yang sebenarnya kita bisa lakukan tanpa harus melihat HP. Pada mulanya sosial media dibuat untuk menyambung silaturahmi antara orang yang jaraknya jauh. Seiring dengan berkembangnya waktu, karena manusia juga suka melihat simbol, maka dari itu supaya manusia nggak dapat lepas dari sosmed, maka terciptalah filter yang bisa membuat wajah jelek jadi cantik, jadi tampan, buruk menjadi bersih, hitam menjadi putih, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, kondisi itu membuat orang menjadi candu, sehingga kecanduan itu membuat menjauhkan yang dekat. Karena saat ini, orang duduk dengan temannya bukan ngobrol, tapi sibuk untuk scroll sosmed. Gak cuma filter, tapi sekarang sosmed menjanjikan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga berbondong-bondong orang mencari pekerjaan di sosial media. Ramai orang berbondong-bondong untuk menjadi influencer, sehingga manusia zaman sekarang semakin kecanduan sosmed. Sampai ada istilah makan, tidur, posting, gajian. Itukah yang kalian inginkan? Karena persaingan di dunia medsos itu sangat ketat. Gak semua orang bisa mendapatkan uang dari sana. Akhirnya muncul orang-orang yang iri dengki dengan keberhasilan orang lain di sosmed. Seluruh ungkapannya adalah kemarahan. Kita sebut dia haters. Biarkan para haters tetap menjadi haters. Sekarang banyak banget narasi yang membahas tentang efek buruk dari sosmed. Rata-rata kesimpulannya adalah jauhi sosmed karena sosmed itu buruk. Dalam hal mencari siapa yang bodoh, tentunya yang bodoh adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan sosmed dengan baik. Orang yang demikian biasanya orang yang tidak bisa membuat karya di sosmed. Dia tidak mampu bersaing dengan jutaan manusia. Mentalnya lembek. Hasilnya adalah dia nggak lagi main sosmed dengan segala alasannya. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dengan keadaan itu? Betul, tentu kompetitornya yang untung, karena udah mengeliminasi satu orang agar tidak bermain sosmed. Dengan itu, saingan semakin sedikit. Kalian kah salah satu di antaranya? Saat orang melirik sosmed sebagai lapangan pekerjaan yang baru, sedangkan perkembangan sosmed terjadi dengan sangat cepat, sulit bagi orang yang bermental lemah untuk membuat karya yang bermanfaat. Akhirnya, banyak orang yang membuat karya yang didasarkan pada kebutuhan dasar manusia, yaitu seks. Secara biologis, manusia butuh seks, sehingga kita bisa banyak menemukan konten yang bernuansa seks demi uang. Saat ini, hal itu dianggap wajar. Manusia sudah pada titik terendah, yaitu pemenuhan seksualitas melalui internet. Polanya tetap,
Karena alasan ditekan oleh kebutuhan hidup, maka segalanya dianggap wajar. Dari semenjak ada sosmed dan sebelum ada sosmed. Idealnya manusia punya tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Saat ini seseorang memilih membuat konten bernuansa seks. Oke, dalam jangka pendek dia dapat uang. Tapi kalau akunnya ditutup, di dunia nyata dia bakal jadi apa? Bisa terbayangkan. Ada orang lain membuat konten tentang ilmu yang bermanfaat. Dia dapat uang dalam jangka pendek. Ketika akunnya ditutup, dia masih bisa mengajar di dunia nyata. Dari sekian banyak definisi bodoh, bodoh juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan melihat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dan panjang, keduanya sama-sama harus diprioritaskan. Dalam waktu mendesak, mana yang harus didahulukan? Tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Kalau jawabannya benar, kalian cerdas.